alamat di Lamrip ya. Ustazah udah cukup sebenarnya sudah cukup terkenal dengan Ustazah Khamisah. Ya, insya Allah dengan materi ini kita menambah sakofah kita tentang membentuk, bagaimana kita membentuk keluarga sakinah mawadah ke depannya. Ini menjadi ilmu ya untuk kita. Baik, kepada Ustazah kita persilakan dengan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dengan izin iradah Allah, pada sore ini masih Allah memberi umur, memberi sehat, memberi ringan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan semua kita senantiasa dicurahkan rahmat karunia oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua akan menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwah yang Umi sayang karena Allah semuanya, apa kabar sore ini? Masih semangat? Masih ya. Taib. Di sore ini judul kita adalah membangun keluarga dengan akhlak mulia. Jadi coba dengar baik-baik, menjadi pelajaran buat saya dan buat semua kita ya. Di kehidupan ini, apapun yang kita jalani kehidupan ini, kalau kita mau berhasil, bila kita mau sukses, ingat kita harus melaksanakan dalam kehidupan ini sebagaimana yaitu diperintahkan Allah, yaitu di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita melihat salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ahzab ayat 21 ya sayang ya. Surah apa? Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi tauladan kita adalah Rasulullah. Panutan kita, uswah, khudwah di dalam kehidupan ini, termasuk juga dalam membangun rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga agar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddata warahmah, maka jangan pernah kita melupakan. Yuk kita melihat bagaimana yang telah dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku, saudari yang Umi muliakan, akhlak adalah bagaikan mutiara.
Ya. Indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati. Membangun rumah tangga itu biar menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tidaklah hanya dengan materi. Nah, ya. Kalau mau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka ingat, akhlak adalah kunci untuk meraih, yaitu mawaddah warahmah. Nah, hari ini kita melihat dulu beberapa akhlak ya yang menjadi pelajaran di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Satu, ya, anak-anakku semuanya, akhlak penyabar. Kira-kira mudah-mudahan kita semua menjadi wanita yang penyabar. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah adalah sangat penyabar. Ya. Jadi ketika dalam kehidupan itu, dalam membina rumah tangga, membangun rumah tangga, kalau pondasi sabarnya ada, aman. Contoh, dalam kita membina rumah tangga, tidaklah selamanya mulus, ya kan? Pasti terkadang ada ujian, ada cobaan, ya. Contohnya, dalam rumah tangga, terkadang tidaklah semua orang memiliki finansial, ma'isyah, hasilat, ya. Semuanya dapat segini sebulan, ya. Sementara ekonomi menipis. Lalu kalau istri nggak sabar, naik tensi nggak? Halo, naik nggak tensinya? Naik. Berapa tensi naik? Coba jawab. Berapa nak? 200. Kenapa menjadi 200? Karena tidak sabar. Contoh nih, sebulan menikah semuanya terasa manis dan indah. Setahun kemudian, nah, ya kan? Apa? Bang, cabai naik nih. Bang, tomat naik nih. Beras naik. Istri yang penyabar, ketika dikasihkan segini ada uang abang untuk kehidupan kita, ucap apa? Mantap. Alhamdulillah. Semoga berkah ya bang, berkah ya mas, berkah cut bang, hana pupu. Yang penting tasyukuri. Nah, sabarnya istri itulah penguat hati suami, ya. Jadi ketika istri itu penyabar, ketika berapapun dikasih, tidak ada kalimat kok segini sih, kok begini sih. Suami udah capek, dia bekerja banting tulang, ya. Terkadang dia sendiri menahan, tapi bukan kalimat yang indah yang dia terima kalau istri tidak sabar. Maka kehidupan ini pondasi, tolong Rasulullah tauladan kita tadi, Nabi sangat penyabar. Ikhwan yang Umi muliakan karena Allah, coba kita melihat bagaimana akhlak Rasul, ya. Pernah suatu hari, ya, Rasulullah hanya memiliki sepotong roti. Datang orang yang meminta, Rasul, aku lapar. Datang Nabi bilang kepada istri, adakah kita punya makanan sore ini? Adakah kita punya makanan hari ini? Ada ya Rasul, satu potong kue. Nah, ambil, kasihlah kepada yang meminta. Istri solehah, no comment. Kalau kita komen gak? Tolong jawab.
Komen tidak? Komennya kasih atau tidak? Kami aja belum, kok kasih untuk orang? Ya kan? Tapi istri soleha sami'na atau anak. Nabi bilang kasihlah. Tidak bilang A, bilang B. Baik ya Rasul. Diambil kue tadi, dikasih kepada yang minta. Sabarnya istri itu, ya Allah. Yuk, termasuk saya yang menyampaikan. Kalaulah dalam kehidupan ini, kita menghadapi sebuah ujian, kita hanya punya sepotong kue. Ada saudara kita datang dari kampung, mau nggak kita kasih untuk saudara kita atau kita yang makan? Kok diam? Kita kasih untuk tamu atau kita? Tamu, berarti istri soleha, ya. Mukanya cemberut atau manis? Manis. Istri soleha, ya kan? Maka orang yang penyabar itu dia tahu, ya mungkin ada orang yang lebih butuh, jadi dia sabar, nggak marah-marah. Nah itu, jadi rumah tangga itu adem ayem. Nah begitu. Jadi mengapa pondasi sabar? Misalnya nih, kalau mau menjelang hari raya, pasar Aceh rame kali orang. Beli apa? Baju baru. Beli apa? Toples baru. Beli apa? Tas baru. Kita biasa aja. Tuh biasa aja. Masih baju 2 tahun yang lalu. Tapi kita nggak marah. Nggak apa-apa bang, kalau nggak ada baju baru. Yang penting kita lembut kali bilangnya. Yang penting kita adik sah. Masya Allah. Kira-kira suaminya senang nggak kayak gitu? Oh senang kali mendapat istri yang penyabar. Dek, ini hari raya nih kita nggak ada beli baru-baru ya. Get. Dek, uro rayanya hana blo tapu-tapu. Jut. Nah itu istri apa? Oke, number 1 penyabar. Mudah-mudahan semua kita, ya Allah jadikanlah kami wanita penyabar. Amin ya Allah. Nomor 2, bagaimana akhlak yang mulia? Ya, kalau membangun rumah tangga, akhlak mulia itu adalah salah satunya kita tidak pelit alias dermawan, suka bersedekah, ya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga, ketika antum bersedekah, contoh dalam kita rumah tangga, terkadang ini dalam kita membina rumah tangga ya. Misalnya di depan suami, dek, ini kayaknya kurang uang beli beras. Ada uang dek? Ada. Payah ganti? Nggak usah. Payah ganti enggak? Oh baik kali. Atau 2 kali lipat gantinya. Oh tambah kalau ada rezeki ganti. Oh berarti harus ganti. Tapi dermawan. Nggak apa-apa bang, biar adik yang beli berasnya. Insya Allah ada uang adik kemarin ada nabung masih ada. Perlu ganti dek? Nggak usah. Insya Allah ganti nanti yang lain. Aman. Kalau kita bilang bang, bulan uke bet 2 ganto, tanggal 1 bulan 1. Suami jadi pening mikir bayar utang sama siapa? Sama istri. Pas lihat istri utang. Suaminya nggak tenang hati. Tapi kalau istri yang baik hati, istri yang dermawan, abang nggak apa-apa, adik ada simpan uang, hari ini adik belanja, nggak apa-apa. Yang penting semua kita makan dengan lahap, semuanya kita syukuri. Alhamdulillah. Itu
istri yang dermawan. Datang sesekali mertua ke rumah kita. Mertua kita itu suka ayam kampung. Jangan beli ayam kota. Bang, ada uang adik? Yuk kita beli ayam kampung buat mama, biar mama senang tinggal di rumah kita. Masya Allah, siap begitu? Ada suruh ganti lagi uang beli ayam kampungnya? Nah, itu dermawan tadi. Maka membangun keluarga yang apa di sini tuh? Yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, dengan akhlak mulia apa? Ya Allah nak, misalnya menantu dipetimang mertuanya baik kali, kata mama mertuanya, anak lon, bersyukur kali kamu dapat istri kamu itu baik kali, dermawan kali. Waktu mama pulang dikasih salam tempel. Alhamdulillah. Walaupun 100-200, ketika mama ini sedikit uang untuk di jalan, tak beli-beli apa yang mama mau. Alhamdulillah. Itu istri yang dermawan. Kalau suaminya lupa, bang, udah kirim uang belum buat mama? Bang, udah kasih belum uang untuk papa? Ingatin suami itu, ingatin dia untuk sedikit berbagi dengan orang tua. Jadi kalau suami lupa, istri yes lupa, aman. Ya begitu? Tidak, bang, sang bulannya belum, ajo ke mak, kirim ke mama, ya, kasih buat mama, kasih buat ayah. Yuk bang, yuk. Kalau bandaca nggak usah kirim-kirim. Datangilah, lihatlah, jenguklah, bawa beras 10 kilo, bawa telur 1 papan, bawa minyak 2 kilo. Mama ini ya, mudah-mudahan berfaedah untuk mama sama sekeluarga. Masya Allah, berdoalah ibu tuh karena anaknya sangat baik hati. Gitu. Rumah tangga kita bahagia. Tapi kalau istrinya pelit, udah tak ada senyum kau dan aku lagi. Bang, kemarin udah kirim, bulan ini tak boleh. Buat adik, istrinya udah kasih statement begitu, suaminya lemas. Ya, suami takut. Nggak boleh. Tapi antum yang memberi motivasi, antum yang memberi nasihat. Kalau suami lupa, Allah akan ganti semua itu. Makanya akhlak mulia. Akhlak mulia itu diantaranya adalah kalau kita itu dermawan, semua orang senang. Datang keluarga dari suami, ayo masuk, makan. Itu rumah tangga kita itu dilipat gandakan rezeki oleh Allah. Jadi kalau kita pelit, ya, gak mau berbagi, rumah tangga kita itu terasa sempit. Jadi rumah tangga kita itu gak ada rasanya tenang, karena pikiran terus. Pikiran apa? Nyo kabeh ke, kabeh nyo, kabeh je. Kenapa? Karena perasaan selalu membuat orang lain itu, oh udah kasih untuk dia, udah habis uang kita, nggak ada lagi di ATM. Pikirannya negatif terus, ya, sehingga dia tidak merasa hidup bahagia. Ya, insya Allah ya, semua kita menjadi istri yang dermawan. Jadi suami istri, ya, suami istri dua-duanya berbuat suka bersedekah. Itu akhlak mulia. Nomor 3, akhlak mulia apa lagi? Saling memaafkan. Kalau suami ada salah, jangan dendam. Itu kan salah tuh, udah 2 hari 3 malam tidak ada cakap-cakapan, hadap kanan, hadap kiri. Ya Allah, mana pula tenang hidup tuh. Kalaulah suami ada salah,
salah suami itu apa? Misal apa yang antum minta belum terpenuhi, ya sudah, maafkanlah. Dia belum mampu membeli, gak usah dipanjang-panjangkan, ya. Sudah, maafkan. Terus juga kalau istri ada salah, suami maafkan, saling memaafkan. Itu dia. Tidak ada dendam-dendam, gak ada wajah cemberut gitu ya. Tidak ada wajah yang cemberut, tapi wajahnya itu selalu bermuka ceria. Kalaupun ada salah, ya sudah, aku minta maaf ya mas, aku minta maaf. Nah, tiap malam tunjuk tangan yang sudah berumah tangga. Nah, tunjuk tangan tinggi-tinggi. Yang sudah berumah tangga tunjuk tangan. Mana? Yang sudah berumah tangga mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Yang belum calon pengantin. Calon pengantin yang belum mendoakan semoga cepat segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin ya Allah. Tu wagapat manam jupan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semoga semua yang belum Allah mudahkan dipertemukan dengan jodohnya yang soleh. Amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti mana tahu Ramadan datang lamaran. Alhamdulillah. Umi, kok belum sih? Jangan mandi kembang. Kita ada Allah tempat meminta. Tunjukkanlah ya Allah jodoh yang engkau redha ya Allah. Selesai, minta sama Allah, mengadu sama Allah. Yang penting kita jaga, yaitu yang kita jaga kehormatan. Jadi kepada kita yang sudah berumah tangga tadi ada berapa orang? Malam ini malam apa? Malam Kamis ya. Tonight is the first time. Malam pertama untuk antum nanti menjelang tidur minta maaf. Siap? Yang belum gak boleh jawab. Yang sudah, are you ready? Yes. Ready apa Umi? Minta maaf. Minta maafnya gini, jangan pula nggak ada komen-komen sikit-sikit. Komenlah dulu, jangan ada komen bang. Maaf bang. Nanti kalau antum bilang begitu, suami, what happened? Kenapa? Kenapa minta maaf malam ni? Apakah malam ini? Malam terakhir? Bukan begitu caranya, abang, cuk bang. Tadi kami ada pelajaran yaitu membangun rumah tangga dengan akhlak mulia dengan ustazah. Jadi ustazah nasihati untuk minta maaf dengan suami. Adik mau praktek ya, begitu cara ngomongnya. Jangan gak ada angin gak ada hujan, salam. Bingung dia. Bilang adik mau praktek, jadi maafin adik ya bang. Bek panjang-panjang tat. Bek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata suami, kaji ke ustazah Dran. Nggak gitu, cukup bilang, abang adik mau minta maaf ya, mau praktek ilmu yang kami dapat tadi, maafin. Cukup itu aja. Datang suami, aku juga minta maaf deh, karena banyak kali permintaanmu yang belum abang penuhi. Oh so sweet gitu ya. Tapi kalau kamu Cik Le dari jamun hana belum nya mulai terjadi perang irak-iran secara tidak boleh gitu. Kalau kita sudah minta maaf, apapun reaksi beliau terimalah dengan lapang dada, karena tadi kita memaafkan. Kayak mana yang sudah menikah? Ready? Iya. Nah, malam ini pertama ya Bu, praktek. Apapun reaksi, berlapang dada. Misalnya, Kak Haju. Misalnya kan nih menjelang tidur minta maafnya, bukan ba'da maghrib. Mau tidur. Ketika mau tidur,
salam, minta maaf. Nah, kemudian kalau beliau bilang, abang minta maaf juga. Kalau dia jawab begitu, alhamdulillah. Tapi kalau dia jawab, udah, nggak apa-apa. Nah, penting minta maaf setiap malam. Yang belum teori dulu ya. Nah, itulah perlunya. Ini kan sayang, ini samara yang udah dibuat oleh panitia nih. Ya Allah, luar biasa, sangat bermanfaat ya. Jadi kalau nggak dibarengi dengan ilmu, bagaimana kita hidup berumah tangga? Apa hidup rumah tangga aja makan tidur? Tidak. Kita saling berkomunikasi dengan suami kita. Suami tahu bagaimana berkomunikasi dengan istri, istri tahu berkomunikasi dengan suami, dan itulah salah satu dibina lewat akhlakmu mulia. Jadi akhlak mulia itu salah satunya apa? Saling memaafkan. Jadi kenapa harus tidur waktu menjelang tidur, Umi? Karena ketika kita mau tidur, tidak ada yang tahu kita akan bangun lagi atau tidak. Karena kita tidur itu adalah mati kecil ya. Kita nggak tahu apa-apa, nak. Nggak tahu apa-apa lagi. Banyak orang yang tidur nggak bangun lagi ya. Jadi ketika kita mau tidur, abang pemaahlun udah tidur terus antum. Sekiranya malam itu antum dipanggil oleh Allah, maka tidak ada dosa dengan suami. Siap? Tadi apa akhlak ketiga? Saling memaafkan. Ingat kembali, yang pertama tadi apa? Penyabar. Kalau yang sudah menikah dulu, kalaulah mungkin belum dibeli rumah baru, rumah sewa, tahun pertama di Darussalam, tahun kedua di Ulele, berarti banyak tetangga. Alhamdulillah. Jadi nggak usah ribut-ribut, ya. Yang penting bukan itu yang membuat kita bahagia, tapi hati, ya, hati. Jadi kalau kita sabar itu aman aja hidup kita tuh, ya. Yang kedua apa tadi? Dermawan, pemurah, ya, suka memberi, ya. Tidak pandang bulu dari keluarga kita yang datang ataupun dari keluarga suami. Jadi keluarga suami, keluarga kita, keluarga istri, keluarga dari suami. Jadi saling akur, saling membina keharmonisan rumah tangga. Datang ayah mertua kita welcome, datang ibu mertua kita welcome. Kita menyukai orang Aceh tapetimang yang gad, mukanya yang manis, yang ceria. Mama datang gitu. Nih menantu yang baik, hati. Jadi mertuanya betah ke rumah menantu. Tapi kalau menantunya takut, kayak mana mau pergi? Makanya ayo termasuk saya, bercita-citalah menjadi orang yang pemurah. Berusahalah untuk suka memberi. Sekalipun yang kita beri hanya tabasumuka fi wajhika akhika sadaqah. Senyummu, berwajah ceria di depan saudaramu, sedekah. Kita enggak kasih uang tapi wajah yang ceria, maka senyum sedekah. Coba tes senyum 1 2 3. Tet, regu A senyum, keep smile. Regu B, keep smile. Regu C, keep smile. Nah, ini enggak, tak ada senyum-senyum pula. Ya Allah, udah makan pakai mata telur di lado, tak ada senyum. Mana pula enak, ya kan? Tapi walaupun makan pakai ikan asin, terasi, makannya dan wajah ceria. Oh, mantap li. Bukan mantap kali, mantap li, ya. Itu yang terakhir apa tadi? Saling memaafkan. Jadi tidak ada kata dendam, tidak ada kata sakit hati. Karena manusia ini, kita semua tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Jadi kalau mau cari yang sempurna kemanapun tidak ada. Tapi bagaimana? Saling melengkapi. Itu akhlak.
Maka mengapa perlu ada akhlak dalam membangun rumah tangga? Makanya dalam Islam carilah istrimu yang akhlaknya begitu juga carilah suami yang akhlaknya mulia. Kalau akhlak mulia ada, aman rumah tangga, ya. Tidak ada yang namanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi. Itu. Jadi kalau itu ada, maka Masya Allah. Mengapa kita bercita-cita, termasuk saya, bayyiti jannati, rumahku surgaku. Pulang ke rumah itu tenang, nah gitu. Tapi kalau muka suaminya gak senyum-senyum, ya Allah, kagak ya Allah, dah takut. Tapi kalau senyum, pulang istri disambut dengan senyum, pulang suami disambut dengan senyum, hati suami bahagia. Fahim tuh? Nah, ikhwah yang Umi muliakan karena Allah. Ini tadi sebagaimana Ibu bilang, Umi buka dulu kalau ada yang mau ditanyakan setelah ini. Ya. Mudah-mudahan untuk kita perdalam hati, mana tahu ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Umi. Baik, mengingat waktu juga ya, kita mulai dengan tanya jawab. Iya benar. Ya, baik, silakan yang mau bertanya. Ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah. Izin Umi, saya Winda. Saya Winda Nuri Adinda dari BKKBN. Saya mau bertanya tentang makna sabar. Itu ya Mi. Jadi saya mau bertanya tentang kesabarannya. Tadi poin sabar tadi Umi. Jadi bagaimana kita posisi perempuan apabila mendapatkan pasangan yang keras atau kasar? Kan banyak nih fenomena yang istri kena KDRT, kena kekerasan, terus nanti kalau misalnya salah dibilang maaf ya Umi, kata-kata kasar kayak bodoh kali gitu kan. Apakah kita sebagai istri seperti itu wajib sabar dan tidak boleh melawan Umi? Karena kan kalau seperti itu pandangan non muslim itu jadi jelek Umi. Kayak ada suatu film gitu kan, dia menuntut istrinya sabar dengan balasan surga, padahal suaminya KDRT, suka berselingkuh, jelek banget akhlaknya seperti itu Umi. Jadi bagaimana sikap kita sebagai perempuan menyikapi tentang makna kesabaran tersebut Umi? Terima kasih Umi. Assalamualaikum. Baik, kita jawab dulu satu-satu ya, biar aneh. Bagus sekali pertanyaan dari anakku ya. Bila terjadi dalam sebuah rumah tangga ya, kalau suami mungkin KDRT ya kan, kasar gitu ya, gimana kita sabar? Apakah kita harus sabar terus? Nah, ingat, di dalam Islam ketika kamu diuji dengan ujian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah, ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah wasta'inu bisabri, jadikanlah sabar dan salat ya, penolong bagimu. Yang demikian itu berat. Sabar itu tidak seperti membalikkan telapak tangan ya. Tapi jangan pernah berputus asa. Kalau terjadi yang seperti itu, kita terus menghadap, mengadu, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah setelah sholat kita berdoa, bermunajat, ya Allah lembutkanlah hati suamiku. Nah, misalnya ya, lembutkanlah hati suamiku, berikanlah dia hidayah, kembalilah dia pada jalanmu ya Allah. Tolong bimbing suamiku ya Allah, bantu ya Allah, tolong ya Allah agar suamiku tidak meninggalkan sholat, nah, kan?
agar suamiku ya Allah menjadi hamba yang bertakwa, yang senantiasa istiqamah melakukan perintah-perintahmu ya Allah, menjauhi laranganmu ya Allah, berakhlak mulia. Doa untuk sang suami ya. Jadi gini, apakah kita nggak boleh melawan? Nah, kalau kita melawan bukan berarti kalau dia pukul kita pukul dia, kan nanti jadi panjang. Tapi bagaimana? Ada solusi. Kalau misalnya kita sabar dulu, sabar bagaimana? Ketika kita sabar bukan berarti kita diam. Ada reaksi. Reaksi itu apa? Kita mengadu kepada Allah, bermunajat, bermohon kepada Allah, bantu ya Allah, bimbing suamiku pada jalanmu ya Allah, tolong ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Nah, sudah kita berdoa, misalnya sudah luar biasa. Ingat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat ya. Yakin dengan Allah. Maka kita kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak mampu untuk kita tahan lagi, maka salah satunya adalah ingat ada keluarga dari suami. Tapi bukan berarti untuk kita buka aib, ngerti kan? Jangan dibuka aib untuk semua orang. Ya, misalnya ada orang, yaitu orang tua dari bagaimana kalau kasus ada orang yang keras, tolonglah dekati dia, gitu ya, dekati dia untuk dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, sholat 5 waktu tidak dia tinggalkan, dia tidak berani macam-macam. Karena ketika dia memukul istri misal, ya Allah, aku tanggung jawab denganmu ya Allah, dia nggak berani. Makanya itu kan kadang-kadang karena syaitan. Apalagi kalau tidak sholat ya. Jadi anakku, ketika diuji dengan seperti itu, jangan jauh dari Allah. Wa ufawwidu. Coba buka, ada yang bawa Quran? Coba buka surah Ghafir. Coba buka surah Ghafir ayat 44. Coba buka dulu. Ini jadi catatan untuk salah satu, kalau itu kejadian banyak baca ayat yang Umi sebutkan tadi. Surat Ghafir ayat 44. Coba buka. Siapa yang udah dapat? Coba baca sayang. Nah, itu dibaca. Wa ufawwidhu amri ilallah. Coba ulang. Coba semuanya ulang. Wa ufaw, coba 1 2 3. Wa ufawwidhu amri ilallah. Terus sambung ayatnya. Innallaha basirun bil ibad. Coba ulang. Innallaha basirun bil ibad. Kuserahkan artinya semua urusanku padamu ya Allah. Apa urusan kita? Semua tadi. Apa yang terjadi? Ya? Kuserahkan semua urusanku padamu ya Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hambanya. Kita sedih, Allah tahu. Kita dalam keadaan banyak masalah, Allah tahu. Kita dalam keadaan terluka, Allah tahu. Baca itu banyak-banyak. Nah ya, itu banyak-banyak. Tolong kepada anakku yang belum menikah dan juga bagi kita yang sudah menikah, ya, baca itu banyak-banyak. Kuserahkan semua urusanku padamu ya Allah. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ketika kita menangis di kamar kalau ada ujian, Allah tahu. Kita, ya Allah, aku tidak punya beras hari ini, Allah tahu. Ya Allah, kayak mana mau bayar uang sewa rumah nih? Sementara ini udah habis waktunya, uangnya belum tahu di mana. Allah tahu. Semua Allah tahu. Serahkan, baca itu banyak-banyak.
Tolong diamalkan baca itu, ya. Termasuk ke antum tadi, ketika antum, ya Allah aku kepingin dapat jodoh yang soleh ya Allah. Kayak mana nih? Nih orang selalu bilang kok belum nikah, kok belum nikah? Tunggu dulu. Waktunya datang. Ketika tiba waktunya, ya. Tidak perlu harus kita ya pergi ya ke dukun dan semuanya. Ya, kita ada Allah, tempat meminta, tempat mengadu. Pertemukan aku dengan jodoh yang engkau redha ya Allah. Itu. Jadi wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Tolong dibaca itu ya. Jadi nak yang bertanya tadi, insya Allah jangan ragu, semua masalah ada jalan keluarnya, ya. Yang penting dekatkan diri dengan Allah, maka Allah menjanjikan orang yang dekat dengan Allah, semua masalah hidup ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi semuanya kita serahkan pada Allah. Makanya dalam zaman now ini zaman now, jangan serba canggih, ya. Tolong dekatkan diri dengan Allah, ya. Seperti tadi, orang yang penyabar, orang yang dekat dengan Allah. Orang yang suka dermawan, orang yang dekat dengan Allah. Ngapain kamu kasih orang, kita nggak ada, Allah ganti. Itu coba kalau udah di tabungan amal, nyan katruk lo. Orang yang suka bersedekah itu dia cari, ya? Dia cari walaupun 1000 dia tetap bersedekah. Tapi memang ketika sedekah tuh bek kaju, syaitannya merayunya luar biasa. Akhirnya kita nggak kasih. Itu syaitan, ya. Jadi begitu ya yang bertanya ya nak ya. Mudah-mudahan antum insya Allah juga semua kita ya, setiap ada masalah pasti ada jalan keluar karena kita ada Allah, ya. Tempat kita meminta, bermohon, bermunajat. Ya, jangan ragu dengan Allah. Oke, silakan. Insyaallah ternyata sabar itu sebenarnya nggak ada batas ya. Iya, tidak ada batas. Kalau dibilang sabar ada batas, ternyata tidak. Oke, 2 pertanyaan lagi. Ayo, ada kesempatan kita nih masih. Di mana? Sebelah kanan lagi. Kalau bisa yang sebelah kiri lah, karena udah. Kalau nggak ada yang mau, oke, kita kasih. Oke, nggak ada nih. Oke, udah Pak, yuk silakan. Nggak tahu? Nggak mesti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mak. Izin bertanya, sedikit cerita Umi. Saya termasuk orang yang susah untuk sabar Umi. Apa bisa insyaallah. Terus saya. Tapi alhamdulillahnya dapat calon yang lumayan sabar Umi. Jadi menjadi hati lah Umi. Tapi untuk saat ini dan seterusnya saya nggak yakin Umi untuk nanti membina rumah tangga itu saya bisa sabar Umi kayak gitu. Maksudnya saya masih kayaknya berada masih di zona nyaman saya tuh, maksudnya biarkanlah beliau yang sabar dulu. Biarkan beliau dulu yang mendengarkan. Ini curhat dong. Gitu. Terus. Jadi Umi kira-kira maksudnya boleh nggak saya pertahankan statement saya ini, karena saya masih denial Umi tentang sabar tuh. Menurut saya nggak logis aja kita sabar sedangkan hati kita berkecamuk Umi. Itu syaitan yang mengganggu. Bek sabar binangan long begah. Yang kedua Umi, ada pertanyaan lagi. Tadi soal dermawan. Jadi ini sedikit cerita lagi Umi. Ada keputusan yang sewaktu kami ta'aruf.
maksudnya kenalan untuk bahas masalah lebih lanjut tentang porsi untuk orang tua Umi sewaktu menikah nanti. Jadi kami setuju untuk memberikan sedikit yang bisa kami berikan kepada orang tua. Tapi memang maksudnya pembahasan kami memang kedua belah pihak, baik dari perempuan maupun lelaki. Jadi saya ingin menanyakan apakah sesuatu yang kami beri tersebut merupakan kewajiban ataupun sedekah, atau apakah yang sesuatu yang kami berikan ini atau memang harus cuma untuk keluarga laki-laki karena beliau yang mencari nafkah gitu, atau memang harus mendahulukan dua-duanya agar tidak ada kecekcokan dalam rumah tangga gitu. Menurut Umi sendiri bagaimana pandangannya Umi? Baik, bagus, Masya Allah. Ini luar biasa nih. Nah, kayak mana? Biar aja lah beliau yang sabar, kita nggak usah sabar. Ingat baik-baik. Nah, mau nggak kita menjadi orang yang baik? Mau jadi orang yang baik? Ciri-ciri orang yang baik itu apa? Sabar. Nah, jadi orang yang baik itu sabar. Budaya antri itu nggak bisa kecuali orang yang sabar. Maka kalau ditanya calonnya alhamdulillah sabar, tapi dia sabar juga, tapi apa nanti waktu sudah menikah bisa sabar? Nah, sekarang sudah sabar, setelah menikah semakin sabar. Kok sekarang contoh sekarang ketika kamu makan belum ada yang minta makan. Nanti kalau sudah menikah sudah ada dedek, bang urusan belum baju nggak bisa. Tidak ada kata berhenti untuk sabar. Ingat nih, selama masih kita hidup di dunia ini, bercita-citalah termasuk saya, semoga kita menjadi hamba yang penyabar. Ingat, Umi ulangi, tidak ada kata berhenti untuk sabar. Selama kita masih diberi umur oleh Allah, setelah menikah terus sabar. Nanti kamu udah menikah, punya dedek, 20 tahun kemudian datang calon menantu. Menantunya anai kirim-kirim penggugan acik beknya. Udah lagi kalau mertuanya nggak sabar, mulai lagi ada masalah baru. Tapi kalau mertuanya penyabar, anak geblo baje lecuk bang, hana pe, mak pijama hana jit. Kenapa? Karena mertuanya dapat cucu, didik cucu itu menjadi penyabar. Terus sabar, tidak ada kata berhenti. Dan kamu bersyukur kamu mendapat calon yang penyabar. Nah, kamu kalau begitu, ya Allah, aku berterima kasih, ya Allah, bersyukur dapat calon yang penyabar. Tolong bantu aku untuk terus sabar, ya Allah. Itu ya. Oke? Tidak boleh hanya beliau, kamu high class. Oke? Istri yang tadi kayak bilang kalau dikasih segini, alhamdulillah, nggak dibeli baju baru. Jangan astagfirullah. Alhamdulillah, sabar terus ya. Oke. Yang kedua, Umi, kayak mana mau bersedekah? Bersedekah itu kami udah punya komitmen. Apakah untuk mama mertua saja? Untuk kita. Nah, disitulah rumah tangga. Kalau ada kedua belah pihak, mertua dari suami dua-duanya masih ada, kita masih ada. Suami yang soleh, adik untuk mama adik kasih juga. Misal, ini untuk mama adik, ini untuk mama abang, dua-duanya kita kasih ya. Itu rumah tangga. Nah, kalau misalnya uangnya cukup cuma 200, 100 ayah, 100 emak. Intinya bukan banyaknya. Ada yang kita beri sebagai rasa syukur, dan bukan menunggu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, bulan-bulan yang lain mana, tetap berikan walaupun 100, 200. Mama, ini apa yang mama mau beli. Papa, ini apa yang papa mau beli. Itu sedekah. Dan gak boleh bilang, maknya sedekah lho mbak, kenapa ya pegahnya.
Bahasa kita, mama ini apa yang mama beli ya. Ya Allah, nggak akan mampu kita balas setetes air ASI yang pernah dapat dalam tubuh ini. Seapapun kamu beri, nggak akan mampu menggantikan jasa ibu. Makanya kalau laki-laki, anaknya itu ibunya ada hak dari anaknya yang laki-laki. Maka kita nggak boleh cemburu, bang, tapi ini kirim ke mak, tunggu dulu. Disitulah istri yang solehah paham. Abang, jangan lupa untuk mama ya. Untuk adik nggak apa-apa, untuk mama aja dulu. Keren. Pasti suami bilang, alhamdulillah ya Allah, menolong kenaka ya Allah, alhamdulillah ya Allah, takkan berpaling ke lain hati. Karena istrinya baik hati. Jadi kalau ditanya, kayak mana Umi, apa dua-duanya? Nah, tentu suami istri tadi ada, ini untuk mama, adik juga, gitu. Jadi bukan berarti apakah untuk mama abang, enggak. Ini kan rasa syukur. Bersedekah memberi itu sebagai rasa syukur. Yang enggak boleh muka kita, abang makdron jual, nah, itu pemicu awal. Enggak kayak gitu. Abang, kalau memang uangnya kurang, mama aja dulu. Gitu ya nak ya. Oke? Nah, bagus. Mudah-mudahan semuanya menjadi menantu yang baik hati. Oke, Ibu? Oke, satu lagi ya saja. Iya, terakhir soal terakhir. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Aida. Saya langsung aja Umi bertanya tentang dermawan tadi. Saya belajar melihat dari pengalaman keluarga yang sudah menikah sebelumnya, di mana mereka suaminya baik terhadap orang lain, mau memberikan pinjaman, hutang atau sebagainya. Cuman di keluarga sendiri malah berhutang. Nah, terus anaknya, istrinya kelaparan, sedangkan kerabatnya malah sejahtera gitu, karena gitu. Bantuannya gitu. Maksudnya gini, suaminya terlihat baik di luar, tapi ternyata di dalam dia menyiksa dan ingkar terhadap janji istrinya gitu. Bagaimana? Ikhwah yang Umi muliakan semuanya, ya calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah. Kalau misalnya ada yang dia baik sama orang, dermawan sama orang, di rumah anaknya nggak ada punya makanan, kelaparan, bagaimana? Nah, disitulah yang Umi bilang tadi, tidaklah seperti itu. Di rumah tetap diperhatikan sebagai tanggung jawab. Istri dan anak itu tanggung jawab, tapi dia juga mau memperhatikan orang lain. Nah, di sini kalau misalnya itu kejadian, nah kan begitu. Kalau begitu kejadian, maka disitulah ingat doa, jangan lupa. Sayang, jangan sampai kita itu bosan dalam berdoa. Kalau ada kasus orang dia, kalau untuk orang lain ngasih terus. Tuh beras di rumah nggak ada, ya. Anaknya lapar, mau makan nasi tok, mau beli ikan nggak ada uang. Maka di situ peran istri. Apa? Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Semoga suami hamba ya Allah menjadi suami yang dermawan ya Allah, yang terbuka hati untuk kami ya Allah. Ingat, doa seorang istri sangat-sangat mustajabah, ya. Makanya yang nggak boleh kita curhat sama orang lain, ya. Kenapa? Karena takut nanti buka aib. Kecuali kepada yang memang misalnya ada saudara dekat yang memang dituakan gitu. Tolonglah bilang sama abang, misal ya. Jangan lupa tuh beli beras untuk di rumah, jangan lupa tuh beli makanan buat anak. Tapi bukan langsung di veto, duduk kamu, enggak. Cuman dinasehati saja pihak keluarga, dan bukan kita untuk bilang dia enggak pernah beli, tolong diingatin saja. Nah, tapi jangan lupakan doa. Kayak Umi bilang tadi, kalau ada yang begitu, ya tentu ingat, tidaklah kita melupakan. Ingat, istri itu termasuk saya. Sekali-kali tolong kita hindari, jangan gara-gara kecil kebaikan lupa semuanya. Ingat, Umi ulangi,
Terkadang kita wanita, ya, syaitan tadi paling suka membuat kita yang seperti itu. Padahal dia begitu baik, tapi karena ada sikit lupa kebaikannya. Kalaupun dia ada salah di situ, bukan berarti dia nggak pernah baik, ya kan gitu. Tapi kalaupun dia salah situ, masih ada cara untuk kita perbaiki. Nah, yang penting pertahankanlah rumah tangga. Bagi yang sudah berumah tangga, termasuk saya, pertahankan rumah tangga. Hanya mau dia memisahkan. Di dunia bersama, juga di surga dengannya. Ya, semoga sekali lagi materi untuk anakku yang calon-calon pengantin ini, ya, tidak hanya teori. Apa yang dibuat oleh Samara ini semuanya adalah demi kebaikan generasi-generasi yang akan datang. Rumah tangga itu bukan dibentuk atas dasar materi, ya, bukan. Banyak orang kalau materi itu hancur kalau tidak dibarengi dengan iman. Maka dekatkan diri dengan Allah. Inilah salah satu yang sangat bagus sekali lah. Maka antum yang hadir di sini ini adalah karunia Allah, ya. Ini adalah karunia Allah, ya. Antum bisa hadir ke sini menjadi pelajaran. Ya, Umi mohon paling tidak pulang dari sini nanti tolong amalkan ayat tadi. Siapa yang sudah bisa hafal? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang sudah bisa hafal ayat tadi yang Umi suruh tadi. Coba tunjuk tangan yang udah bisa hafal. Ayo. Oke, siapa? Coba. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad. Oke, sini kamu. Umi mau kasih hadiah untuk kamu. Ini taruh di tengah. Dia dapat di sini ada satu lagi. Ini lagi ya. Ini mau kasih dulu. Ini mau kasih dulu, tidak seberapa, tapi ini tanda mata Umi aja. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk tanda mata ya. Udah menikah? Belum. Belum. Umi doain semoga dipertemukan dengan jodoh yang soleh. Nanti kalau udah jadi istri penyabar, jadi istri dermawan, jadi istri pemaaf. Praktekkan yang tadi ya. Iya. Silakan. Ya. Ini ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul nih kali ya. Kalau nggak dikasih nanti nggak bisa tidur. Ya oke Mia, satu lagi ya. Oke, silakan. Buat perlu pakai ini mic udah mati satu nih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih Umi atas pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi saya itu perwakilan dari Lentera Habibie, nama saya Wulan. Yang menjadi poin menarik bagi saya itu adalah ketika kakak dari BKKBN tadi itu bertanya tentang kasus KDRT dengan dengan jawaban dari Umi dianjurkan untuk bersabar. Nah, kalau misalnya sekarang kita lihat banyak perceraian yang terjadi karena kasus KDRT itu sendiri. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah menurut Umi, kalau misalnya kita menerima KDRT itu dengan jalannya bersabar, apakah itu tidak termasuk dalam konteks kita menzalimi diri kita sendiri ya, dengan kita terima dipukuli terus, dihina, dilakukan kekerasan verbal maupun kekerasan fisik itu tadi. Nah, kemudian saya rasa itu sedikit hampir bertolak belakang dengan isu sekarang yang sangat diagung-agungkan oleh kaum muda, yaitu dengan isu kesehatan mental seperti itu. Kan belum lama ini, juga banyak artis-artis yang kita lihat itu bercerai karena alasan kasus KDRT itu sendiri. Nah, menurut pandangan Umi, bagaimana mereka yang bercerai karena alasan KDRT itu tadi? Sama satu lagi, apakah ada di masa Rasul itu
anjuran untuk bercerai, misalnya cerita seperti itu yang memang Rasul anjurkan untuk bercerai karena kasus-kasus tertentu seperti itu, Umi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Langsung aja Umi ya. Panjang ini kayaknya. Baik, semangat nih, seru ya. Jadi gini, jangan salah paham dulu, bukan berarti menerima KDRT, ya bukan. Tapi Mas Umi, jangan langsung to the point. Allah saja Maha Pengampun. Nah itu maksudnya satu. Allah Maha Pengampun. Banyak dosa manusia, tapi lebih besar ampunan Allah. Nah kalaulah ada orang yang dia KDRT, jangan langsung tak, dah cerai gitu. Masih ada jalan. Banyak orang yang dia dulu keras, akhirnya dia berhati lembut karena hidayah. Nah maksudnya tadi Umi ulangi, yang tadi kita cari solusi dulu. Sekali kita tetap memaafkan, 2 kali kita tetap memaafkan, 3 kali ingat. Disitulah peran keluarga dekat. Nah itu coba ya. Tidak langsung kita face to face. Udah kamu ini ambil barang. Jangan. Disitulah pihak keluarga. Nah mengapa perlu ada keluarga tadi? Dari pihak suami untuk mendamaikan. Ini tolonglah dinasehati Miwa misalnya. Siapa orang yang dituakan nanti kan? Dari pihak keluarga. Abang gini. Ini menjaga amanah. Nah itu. Jangan sampai buka aib. Nah itu dia. Untuk kita dekati pun orang ini pun kita cari orang yang aman, bukan menjadi orang yang wow. Satu kampung tahu. Bikno. Begini. Dia kemarin tuh begini. Oh ya baik. Nanti dipanggil dia secara dari hati ke hati ya. Jadi kalau sudah seperti itu bagaimana Umi? Kalau udah parah, udah diinjak itu udah lain bicara. Bukan berarti boleh, ingat ya. Bukan berarti boleh juga. Itu Umi cari solusi tadi. Kalau misalnya sekali ada orang tak dia pukul, apakah dah kita cap dia KDRT? Mungkin tadi syaitannya gendut kali ngadoda dia. Bukakanlah pintu maafkan abang dek, nyisal ya, abang tadi silap, abang tadi nggak sengaja, abang taubat. Allah aja Maha Pemaaf. Kenapa kita tidak mau memaafkan? Tapi kalau udah parah, udah tak berdaya pula kita, udah pakai pisau, itu nggak ada cerita. Nah disitulah nanti kita cari solusi terbaik. Nah intinya gini, jangan sikit-sikit cerai, sikit-sikit cerai, jangan. Ada banyak masalah, yang masalah itu bisa diselesaikan kalau pikirannya jernih, dekat dengan Allah. Pasti semuanya Allah mudahkan ya nak ya. Jadi gitu ya. Jadi gitu ya sayangnya. Bukan langsung tak gitu, enggak. Cari orang dari pihak keluarga. Kalau dari suami yang keras, pihak suami yang tahu dia, yang tahu pribadi dia. Nanti untuk jak rumah abu misal. Nanti ada kan dinasehati, kamu sayangi istri lah gini. Nah orang itu pun nggak langsung buka. Oh tadi istri kamu lapor ke saya, enggak begitu. Dia pasti seakan-akan kamu tidak pernah bicara atau siapa saja. Dia tutup itu, tapi dia hanya nasihat. Kamu beginilah, kamu begitu. Dan itu semua adalah kita cari orang yang amanah ya. Kemudian kalau ditanya bagaimana? Nah makanya begini. Mengapa akhlak itu paling penting sekali? Ikhwan yang Umi muliakan, hari ini termasuk saya sendiri, di masa Rasulullah SAW, seorang istri, Umi kalau misalnya kamu tanya apakah ada yang mukul, itu Umi belum pernah ya. Ini secara sepengetahuan Umi mungkin ada, tapi Umi mungkin ilmu saya yang belum sampai ke situ ya. Nah intinya adalah hari ini Umi berharap kepada kita semua adalah bagaimana termasuk saya, kita yang sudah menikah ini, kita menikah dari pertama kita menikah hanya mencari ridho Allah. Apapun rintangan akan kita jalani.
Kalau kita sudah niat karena Allah, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Makanya mengapa kalau sudah menikah, ya Allah, aku menerima lamarannya untuk menjadi suamiku karenamu ya Allah. Bukan karena dia punya A, punya B, punya C, tapi menikah mencari ridho Allah. Maka semuanya terasa dimudahkan oleh Allah. Aduh, gak tahu lah dibilang indah sekali. Indah sekali. Kalau sudah menikah karena Allah. Si suami pun kalau dia mau menikah dengan seorang perempuan, bukan karena cantiknya, bukan karena dia orang hebat, bukan karena apa, tapi karena akhlaknya, karena dinnya, maka bahagialah rumah tangga itu. Aduh, surga dunia pokoknya. Bersama bareng, makan bareng. Nih, Umi ini karena pertemuan ya kepada yang sudah menikah. Ayo yang sudah menikah tunjuk tangan. Sering makan bareng. A sering, B sesekali, C kadang-kadang. Mana? Mana yang betul? Sering. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Makan bareng bila perlu sepiring berdua. Agar nggak banyak cuci piring. Sepiring berdua, kemudian secangkir berdua. Lihat nih, aduh, masya Allah. Lihat nih yang sudah menikah. Nih sengaja Umi cerita supaya yang belum menikah cepat menikah. Nih, kalau nih itu kalau di sebelah sini suami minum, sebelah sini, Bang. Tadi abang minumnya sebelah mana? Sini. Abang batuk, nggak mau adik-adik mau sini aja lah. Jangan kayak gitu. Kalau suaminya minum dari mana tadi? Dari sini dek. Adik juga dari sini. Oh masya Allah. Siap? Kok nggak ada yang jawab? Siap nggak? Gitu dong. Ini yang semangat jawab yang belum menikah. Yang udah menikah langsung praktek nanti makan malam. Makan malam nanti langsung praktek. Bang, adik mau praktek nih apa yang dibilang tadi di pelajaran. Abang minum gelasnya tadi sebelah mana? Sebelah ini. Adik mau praktek. Pakulah indah hika. Barakah hentom lagi nya. Lena ilme jino. Itu menjaga keharmonisan rumah tangga. Fahim tuh? Mantap kali. Jadi kayak gitu ya. Cium ya. Cium apa? Cium tangan saya itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta maaf ya Allah. Nanti malam praktek ya Bu. Berat kali bilang prakteknya. Praktek salam suami ya Bu. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran ya Allah. Malam ini praktek pertama minta maaf dengan your husband ya Bu. Allahu Akbar ya Allah. Ambil tangannya, jangan kayak gini. Ada juga orang udah tidur, Bang, maaf be. Ju. Ambil tangannya. Maaf ya Bang, maaf Adik. Dah. Yes? Yes? Yes. Ini baiklah, ketumpuk semangat lah ya. Jadi tidak sia-sia nih, udah capek panitia buat sekolah ini. Ini bukan sekolah main-main nih, sekolah yang insya Allah membuat antum bahagia dunia dan akhirat. Ya, jadi itu Bu. Air Ustazah, ya, alhamdulillah, masya Allah. Ternyata membuka pemikiran kita ya, atau apa semacam menambah ini kita makanan rohani kita ya. Insya Allah saya sendiri cukup berkenang, maksudnya dengan anjuran dari Ustazah sendiri, insya Allah akan kita terapkan. Jadi untuk yang keluarga yang akan teman-teman yang mau berumah tangga, insya Allah dipermudah. Bagi yang belum akan dipertemukan dengan jodoh, dan bagi yang sudah akan tetap awet langsung dengan pasangannya. Mungkin saya tidak mereview lagi Ustazah. Sedikit mungkin kunci kita yang utama untuk membentuk keluarga samara tentunya dengan akhlak yang tinggi ya, dimana di situ ada kesabaran, ada kedermawanan dan saling memaafkan. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang sabar beserta yang dikumpulkan beserta dengan Allah
kita semua menjadi ahli surga ya dengan pasangan-pasangan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita beri aplaus sekali untuk ustazah kita. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih ustazah dengan kesempatannya. Ini ke depan kita 2 hari lagi masih lanjut. Kita mengharapkan teman-teman tetap komit ya, karena ini ilmu bekal kita yang belum berumah tangga nanti akan menjadikan ilmu juga maksudnya sebagai pegangan kita ya. Saya akhiri ya, saya mohon maaf juga kami yang bertugas di sini, saya selaku moderator, saya Raziatul Aizah. Tadi lupa kenalin ya. Saya sehari-hari di PKK Provinsi di Pokja 3. Jadi ini inisiatif Sekolah Samara ini sebenarnya udah angkatan ke-6 Ustazah. Jadi ini memang salah satu upaya kita memikirkan bagaimana, karena Aceh ini terkenal Aceh peringkat di cerai itu tinggi kita. Itu yang menjadi salah satu tujuan kita dari Sekolah Samara ini, bagaimana membentuk keluarga-keluarga Samara yang insya Allah akan melahirkan generasi-generasi Aceh khususnya ke depan yang lebih istiqomah dengan akidah kita ya, dengan semangat kita generasi Islam kita insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.